100 juta untuk perceraian. Istriku, Su Qingjia, mendorong perjanjian perceraian di hadapanku. Wajahnya yang dingin dan cantik tidak menunjukkan sedikit pun kehangatan. Aku terbangun, bukan karena perceraian, tapi karena aku masuk ke dalam buku. Menjadi pemeran pendukung pria yang tidak berguna dalam novel pernikahan kontrak ini, Chen Yan. Menurut alur cerita aslinya, aku akan menangis dan berteriak, memeluk erat paha Su Qingjia dan tidak melepaskannya, dan mencoba untuk mempertahankannya. Dia adalah CEO wanita yang dingin dan memiliki aset puluhan miliar, adalah bulan yang cerah di hati banyak pria, apalagi. Setiap bulan masih ada uang jajan 100.000, siapa yang tidak menginginkan kehidupan seperti ini? Tapi aku yang sekarang, tidak lama lagi, Ling Xiu akan kembali ke negara ini. Saat itu, aku, pemeran pendukung pria yang tidak berguna ini, akan ditekan oleh mereka berdua. Pada akhirnya, aku akan keluar tanpa apa-apa, mati mengenaskan di jalanan, menikahi cinta sejatinya. Aku tidak mau melayani lagi, 1 miliar. Aku mengambil perjanjian perceraian itu, jari-jariku mengetuk perlahan angka itu. Jari Su Qingjia yang memegang pena sedikit menegang, kilatan terlintas di matanya. Keanehan yang sulit dideteksi. Tidak cukup, Chen Yan. Jangan terlalu serakah, suaranya sedingin es seperti orangnya. 3 tahun ini, kamu makan dan tinggal dengan uangku, 3 tahun ini. Aku mendorong kembali perjanjian itu, Su Qingjia tertegun, semua penghinaan dan ejekan yang telah dia persiapkan. Tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya, tidak bisa naik atau turun. Di mata poenisnya yang indah itu. Untuk pertama kalinya muncul emosi yang disebut kebingungan, dia menatapku dengan tajam. Seolah ingin menemukan dari wajahku, bahkan sedikit pun kepura-puraan, keengganan, atau kesedihan. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun, di wajahku hanya ada ketenangan, bahkan sedikit tidak sabar. Besok, dia mengeluarkan 2 kata dari sela-sela giginya, warna darah di wajahnya. Memudar bersih. Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan pindah. Aku berdiri, meregangkan tubuh. Seluruh tulangku mengeluarkan suara berderak yang nyaman. Tubuh ini dasarnya sangat bagus, tinggi 1,88 meter. Latihan kebugaran bertahun-tahun, perut six-pack, garis V juga lengkap. Sayangnya, pemilik aslinya adalah orang yang lemah lembut yang hanya enak dipandang. Mulai hari ini, tubuh ini milikku. Aku berbalik dan pergi, tidak menatapnya lagi, dengan tegas seperti orang asing. Di belakangku, terdengar suara keras yang menusuk telinga. Aku tahu tanpa menoleh bahwa itu adalah pena Su Qingjia yang menggores garis dalam di atas meja kayu pir yang mahal. Ini baru permulaan. Kembali ke kamar, aku tidak punya kerinduan sedikit pun. Aku bahkan malas mengepak koperku, toh aku sudah kaya. Apa yang tidak bisa dibeli? Aku hanya menelepon Wang Qianma. Ini aku, Chen Yan. Di ujung telepon sana hening selama 3 detik sebelum terdengar suara. Hormat dan menjilat, Chen. Tuan Muda Chen, apa perintah Anda? Wang Qianma, asistenku secara nominal, sebenarnya dikirim oleh Sujia untuk mengawasiku. Tetapi di bagian akhir cerita aslinya, dia dijebak oleh Ling Xiu dan hampir dipenjara. Pemilik asli meminjam uang dari sana-sini untuk membebaskannya. Sejak saat itu, dia menjadi satu-satunya anjing setia pemilik aslinya. Sekarang, aku akan merekrutnya lebih awal. Tugasmu adalah, aku menunggu dengan sungguh-sungguh. Besok, akan ada 1 miliar yuan di rekeningku. Gunakan 50 juta untuk pergi ke pinggiran kota selatan. Untuk membeli sebidang tanah bekas pabrik kimia itu untukku, berapapun harganya. Pabrik kimia selatan kota. Suara Wang Qianma penuh kejutan. Tuan Muda Chen. Tempat itu terpencil dan tandus, serta berpolusi. Untuk apa membelinya? Tentu saja aku tahu. Masih bertanya kenapa terkejut? Karena setengah bulan lagi, rencana tata kota akan diumumkan. Taman teknologi tinggi baru akan berlokasi di sana. Harga tanah ini, beli saja jika aku menyuruhmu membelinya. Kenapa banyak bicara? Aku malas menjelaskan. Bantu aku mencari tempat tinggal dengan sisa uangnya. Yang tenang, dengan dapur besar. Lalu bantu aku menyewa 8 juru masak, yang menguasai Lu, Yu, Su, Min, Zhe, Xiang, Hui. 8 masakan utama, masing-masing 1. Lalu cari pembuat anggur, yang bisa membuat arak putih, arak kuning, dan arak beras. Oh, benar, belikan juga seekor Golden Retriever. Di ujung telepon sana benar-benar tidak ada suara. Aku hampir bisa membayangkan ekspresi kompleks Wang Qianma, orang tua di kereta bawah tanah, yang melihat ponsel, membeli tanah kosong, menyewa 8 juru masak, dan juga membuat anggur dan memelihara anjing. Pemboros ini tidak mungkin sebegitu keterlaluannya. Mulai besok, aku akan menjalani kehidupan seperti dewa, hidup santai. Keesokan harinya, nada notifikasi pesan ban tiba lebih tepat waktu daripada jam alarm. Akun Lin WHO 9527 menerima transfer sebesar 1,00 yuan. Aku menatap deretan angka 0 yang panjang itu. Nyaman.
Wang Qian sangat efisien dan menelepon pada siang hari. Ada sedikit kepanikan dalam suaranya. Tuan Chen, rumahnya sudah ditemukan. Di Yunxi Villa, villa terpisah dengan kolam renang Hengwei dan dapur super besar, sepenuhnya memenuhi persyaratan Anda. 8 koki dan ahli pembuat anggur juga sudah dihubungi, siap untuk mulai bekerja kapan saja. Jin mau punya mata yang bagus. Aku mengangguk puas. Uang yang tersisa, terserah kamu. Dirikan perusahaan investasi dan kamu jadi penanggung jawabnya. Mulai sekarang, kamu ikut denganku. Gaji tahunan awal akan kuberi 2 juta. 2 juta. Suara Wang Qian langsung pecah. Dia adalah asisten senior di grup Su, dengan gaji tahunan sekitar hanya 7 atau 800 ribu. Aku, si pecundang ini, dengan santai memberikan 2 juta. Terlalu sedikit? Tidak sedikit. Terima kasih, Tuan Chen. Wang Qian mulai sekarang dan seterusnya pasti akan melakukan apapun untuk Anda. Suara Wang Qian bergetar karena kegembiraan. Aku tahu itu bukan sepenuhnya karena uang, tetapi lebih karena rasa hormat dan kepercayaan yang belum pernah kuberikan, menyerahkan proyek senilai 100 juta langsung kepadanya. Bahkan tidak berkedip. Keberanian seperti ini bahkan tidak dimiliki oleh Su Qingjia. Setelah menyelesaikan semuanya, aku mengendarai Baoxie termurah di garasi mobil pemilik asli. Langsung menuju Yunxi Villa. Rumah baru itu lumayan, bergaya minimalis modern. Di luar jendela kaca besar adalah pemandangan hijau yang memanjakan mata. Hal pertama yang kulakukan adalah meminta 8 koki dari 8 masakan utama untuk membuat hidangan andalan mereka masing-masing. Daging dongpo berlemak tetapi tidak berminyak. Buddha jumps over the wall lezat dan kaya rasa. Mapo tofu memuaskan dan menyegarkan. Hidup di dunia ini adalah tentang makan dan minum, tetapi untuk bisa menikmati semua ini dengan lebih tenang dan tentram. Setelah makan dan minum sepuasnya, aku berenang selama setengah jam di kolam renang Hengwei untuk menghilangkan sedikit rasa mabuk. Garis-garis 8 perut six-pack menjadi semakin jelas. Melihat ke cermin. Wajah tampan yang membuat para dewa pun cemburu ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas bahwa satu-satunya hal buruk tentang transmigrasi ke dalam buku adalah mungkin aku harus memakai masker saat keluar rumah nanti. Saat aku hendak naik ke atas. Saat aku tidur siang, ponselku berdering. Itu nomor asing. Aku langsung menjawabnya. Chen Yan, itu suara Su Qingjia. Masih dingin dan acuh tak acuh. Ada apa? Aku mengeringkan rambutku, nadaku datar. Kamu tidak kembali ke rumah tua hari ini. Dia terdiam sejenak, lalu berkata. Baru aku ingat. Sesuai perjanjian, perceraian harus dirahasiakan dari kedua orang tua. Mantan pemilik tubuh harus kembali setiap minggu ke rumah tua keluarga Chen untuk berakting. Aku lupa. Aku berkata jujur. Di ujung telepon sana hening. Aku bisa membayangkan ekspresinya saat ini, mengerutkan kening. Lupa, pria yang dulu menghafal jadwalnya lebih baik daripada angka pi. Bahkan bisa melupakan hal sepenting ini. Kakek sangat marah. Suara Su Qingjia semakin dingin. Sebaiknya kamu jelaskan sendiri. Baik, aku tahu. Aku bersiap menutup telepon. Tunggu sebentar. Su Qingjia tiba-tiba berbicara lagi. Tanah di selatan kota, apakah kamu yang membelinya? Alisku terangkat. Berita cukup cepat sampai. Ya, memangnya kenapa? Kamu gila? Dia sepertinya tidak mengerti. Chen Yan, aku tahu kamu mendapat uang dan ingin membuktikan diri, tapi ini bukan alasan untukmu bertindak sembarangan. Simpan baik-baik uang itu. Jangan sampai. Su Qing, Direktur Su, aku memotongnya, tersenyum, uangku. Terserah aku mau memakainya untuk apa. Sepertinya itu bukan urusanmu lagi, kan? Oh ya, jangan panggil aku Chen Yan. Terdengar menjijikan. Panggil saja aku mantan suami. Setelah selesai berbicara, aku langsung menutup telepon, mendengar nada sibuk dari ujung telepon. Su Qingjia menggenggam ponselnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa pria ini benar-benar berbeda. Akhir pekan, aku tetap kembali ke rumah tua keluarga Chen. Bukan untuk berakting, tapi murni karena ingatan mantan pemilik tubuh. Kakek memperlakukannya dengan cukup baik. Baru saja masuk, sebuah cangkir teh terbang melewati telingaku. Jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Dasar bajingan, masih tahu jalan pulang? Kakek Chen sangat marah sampai janggutnya bergetar. Menunjuk hidungku dengan tongkatnya dan memarahi. Kudengar kau bercerai dengan Qingjia? Siapa yang memberimu keberanian? Kau membuat malu keluarga Chen kita. Orang tuaku juga menghela napas sedih di samping. Adikku yang disebut-sebut berhasil naik posisi. Kamu terlalu gegabah, Kak Ipar. Oh, bukan. Bagaimana kamu bisa rela melepaskan Su yang begitu hebat? Aku malas memperdulikannya. Anak ini sering menjegal tokoh utama di buku, berharap aku diusir dari keluarga Su. Ayah, aku ingin bercerai. Aku menatap kakek dengan tenang. Kakek sangat marah hingga mengangkat tongkatnya. Su Qingjia punya seseorang di hatinya. Anda tahu itu. Aku berkata dengan ringan, memaksa tidak akan menghasilkan apa-apa.
Daripada 3 orang menderita. Lebih baik aku mengundurkan diri sendiri. Cucumu tidak serendah itu. Tongkat yang diangkat kakek. Membeku di udara. Mata keruhnya menatapku. Seolah ingin melihatku dari luar ke dalam. Sudahlah, dia menghela nafas dan menurunkan tongkatnya. Sudahlah, anak cucu punya rezekinya masing-masing. Badai keluarga. Begitu saja diatasi dengan mudah olehku. Adikku yang tidak berguna itu menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Setelah keluar dari rumah tua, aku langsung menuju galeri seni pribadi khusus anggota. Sesuai alur cerita di buku aslinya. Hari ini akan ada konser cello kecil di sini. Dan tokoh utama wanita, Jiang Zi, akan muncul. Aku tidak datang untuk bertemu secara kebetulan. Hanya saja perencanaan hidupku yang santai membutuhkan seni yang tinggi. Untuk memperkaya jiwa. Jika aku bisa berkenalan dengan gadis yang seperti malaikat itu. Bukankah itu indah? Konsernya sangat sukses. Pemainnya adalah maestro internasional. Tetapi seorang gadis yang duduk di sampingku menarik lebih banyak perhatianku. Dia mengenakan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang terurai, kulitnya seputih porselen. Dia tidak duduk tegak seperti yang lain. Melainkan sedikit memiringkan kepalanya, memejamkan mata, dan jari-jarinya mengikuti irama musik. Dengan mengetuk ringan di pangkuannya, dengan sedikit senyum di bibirnya. Dia mendengarkan musik. Tetapi menikmati musik. Kegembiraan murni itu membuat seluruh dirinya bersinar. Setelah lagu berakhir, seluruh penonton bertepuk tangan meriah. Dia juga membuka matanya. Itu adalah mata yang jernih, seperti mata rusa kecil. Dia menoleh. Dan bertemu pandang denganku. Tampaknya sedikit malu dan tersenyum padaku. Kamu juga suka Rachmaninov? Dia bertanya dengan suara pelan. Tidak bisa dibilang suka. Aku menggelengkan kepala. Hanya saja aku merasa, dalam musiknya, ada kekuatan hidup yang sangat besar. Tidak peduli seberapa putus asa, pada akhirnya selalu dapat menemukan cahaya. Seperti saya, mata gadis itu berbinar hanya karena dia mengulurkan tangan. Ibuku bilang Yan berarti kelahiran baru, orang yang namanya mengandung Yan. Sangat tulus. Bibi, Anda mungkin salah lihat orang. Pria di depanmu ini sangat jahat. Kami mengobrol dengan sangat baik. Dari musik klasik hingga puisi modern, dari Sudongpo hingga Libai, saya menemukan bahwa pengetahuan Jiang Zi jauh lebih luas dari yang saya bayangkan, dan dia selalu bisa dari sudut pandang yang unik. Melihat sisi baik dari segala sesuatu. Mengobrol dengannya seperti berjalan-jalan di tengah angin musim semi. Sudah larut, aku harus kembali. Dia melihat arlojinya. Agak enggan berpisah. Aku antar kamu. Oke. Dia tidak ragu-ragu berjalan keluar dari museum seni. Dia juga sahabat Su Qingjia. Zhao Xiaoman, seorang yang sangat materialistis. Dalam buku aslinya, dia banyak membantu Su Qingjia mengejek tokoh utama pria. Xiaoman, kenapa kamu datang? Jiang Zi sedikit terkejut. Zhao Xiaoman keluar dari mobil dan melirikku dengan angkuh. Penghinaan di matanya tidak disembunyikan. Jika aku tidak datang, kamu akan ditipu oleh orang yang tidak jelas. Dia berbalik ke Jiang Zi, meraih tangannya. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah mantan suami Su Qingjia yang terkenal tidak berguna, Chen Yan. Baru saja diceraikan oleh mantan istrinya, mendapatkan sedikit uang, dan tidak tahu lagi siapa dirinya. Pria seperti ini kebetulan didengar oleh beberapa orang yang lewat. Beberapa tatapan menonton pertunjukan yang bagus tertuju. Jiang Zi mengerutkan kening. Menarik tangannya dari tangan Zhao Xiaoman. Xiaoman, dia temanku. Teman. Zhao Xiaoman seolah mendengar lelucon terbesar. Zi, kamu terlalu naif. Orang seperti dia hanya melihat latar belakang keluargamu yang baik dan ingin memanjat status sosial. Keluarga mertua mengatakan bahwa dia dulu seperti plester kulit anjing yang tidak bisa dilepas. Sekarang dia pasti menggunakan trik lama. Aku melipat tangan dan menonton penampilannya dengan minat. Sepertinya sedang melihat seekor monyet yang melompat-lompat. Sudah selesai bicara? Dengan tenang aku berkata, aku hanya berhenti di belakang Ferrari miliknya. Porsche-ku yang biasa saja. Wajah Zhao Xiaoman langsung berubah menjadi merah hati. Chen Yan bukan orang seperti yang kau pikirkan. Jiang Zi menghalangi jalanku, dengan serius berkata kepada Zhao Xiaoman. Aku percaya pada mataku. Wow, kepercayaan tanpa syarat. Perasaan ini agak menyenangkan. Jiang Zi, kau gila? Zhao Xiaoman sangat marah. Aku tidak gila. Jiang Zi menggelengkan kepala, lalu menoleh dan tersenyum padaku. Ayo pergi. Ibuku menungguku pulang untuk makan malam. Aku mengangguk dan membuka pintu mobil. Memberi isyarat silakan. Jiang Zi duduk di kursi penumpang. Pintu mobil. Mobil melaju dengan stabil. Di kaca spion, sosok Zhao Xiaoman semakin kecil, seperti titik hitam yang lucu. Maaf ya. Jiang Zi merasa sedikit malu. Xiaoman tidak punya niat buruk, hanya saja bicaranya terlalu langsung. Tidak apa-apa. Aku tersenyum. Jika anjing gila menggigitku, aku tidak mungkin menggigitnya balik, kan? Jiang Zi tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak.
Suasana di dalam mobil langsung menjadi rileks. Kau orang yang cukup humoris. Biasa saja, nomor 3 dunia. Sambil mengobrol. Tak lama kemudian, kami tiba di rumah besar keluarga Jiang. Lebih megah dari yang aku bayangkan. Mau masuk untuk minum teh? Jiang Zhi mengundang. Lain kali saja. Hari ini aku ada urusan. Aku harus kembali menikmati makan malam 8 masakan daerahku. Baiklah. Jiang Zhi sedikit kecewa, tapi tetap mengangguk patuh. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Oh iya, ini untukmu. Dia memberiku kantong kecil berisi wewangian. Di atasnya terukir bulan sabit. Ini jimat keberuntungan yang kuminta di kuil. Semoga ini bisa membawakanmu keberuntungan. Aku menerima kantong itu. Aroma gardenia samar tercium, sama persis dengan aroma tubuhnya. Terima kasih. Melihat punggungnya memasuki gerbang, aku mendekatkan kantong itu ke hidungku dan menciumnya. Harus kuakui. Diperhatikan oleh seorang gadis yang baik, perasaannya memang menyenangkan. Namun, suasana hati yang baik ini tidak berlangsung lama. Begitu aku sampai di rumah, telepon Wang Qian langsung berdering dengan panik. Tuan Chen, gawat, ada masalah. Masalah apa? Bicaralah pelan-pelan. Aku menuangkan segelas arak beras yang baru dibuat untuk diriku sendiri. Meneguknya, manis dan segar. Bahkan jika langit runtuh, aku harus menunggu sampai aku selesai minum segelas arak ini. Tanah yang kita beli telah diekspos, suara Wang Qian terdengar bergetar, sekarang semua orang di internet memaki kita. Mereka bilang kita berkolusi dengan pejabat, mendapatkan informasi orang dalam sebelumnya, harga saham grup Su juga terpengaruh. Turun hampir 5 poin. Oh, aku tidak terkejut sama sekali. Ini adalah taktik Ling Xiu. Hal pertama yang dia lakukan setelah kembali ke negara itu adalah menggunakan masalah ini untuk menyerang keluarga Su. Memaksa mereka menyerahkan kekuasaan. Hanya saja kali ini orang yang disalahkan, berubah dari keluarga Su menjadi aku. Ada yang lebih buruk. Wang Qian melanjutkan, orang-orang dari industri dan perdagangan, perpajakan, telah membentuk kelompok investigasi gabungan. Besok mereka akan memasuki perusahaan kita yang baru didirikan, Chen Xiao, kita. Apakah kita harus kabur? Kabur kemana? Aku tidak bersalah. Biarkan mereka menyelidiki, mereka tidak akan menemukan apapun. Uang yang aku gunakan adalah kompensasi perceraian. Sumbernya jelas, kontrak pembelian tanah adalah perilaku bisnis normal. Harganya bahkan lebih tinggi dari harga pasar. Tapi, opini publik seperti embusan angin. Bertiuplah selama 2 hari dan menghilang. Aku menghabiskan arak beras di gelas, dengan tenang, yang harus kamu lakukan sekarang. Bukannya mengurus beberapa netizen di internet, tetapi menghubungi beberapa perusahaan konstruksi terbesar. Apa gunanya menghubungi perusahaan konstruksi? Wang Qian bingung lagi, taman teknologi akan dibangun, bukankah harus ada tim konstruksi? Aku berkata dengan wajar, kita jual tanahnya ke pemerintah, lalu kita kontrakkan proyeknya. Untung dari kedua belah pihak, ini namanya apa? Ini namanya profesional. Di ujung telepon sana. Wang Qian sekali lagi terdiam lama, dia merasa otaknya agak tidak bisa mengikuti ritmeku. Jelas ini adalah krisis yang membara. Bagaimana bisa di tempatku, itu berubah menjadi peluang bisnis baru? Setelah menutup telepon, aku membuka Weibo, pencarian teratas, dengan jelas adalah Chen perdagangan orang dalam. Setelah diklik, hujatan memenuhi layar, sudah lama aku lihat pria yang bergantung pada wanita ini bukan orang baik. Harus diselidiki secara ketat, biaya perceraian 100 juta, sekarang juga bite the dip dengan tepat. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di baliknya. CEO sebenar-benar buta, bagaimana bisa menikah dengan orang seperti ini? Salah satu key opinion leader keuangan bernama Tuan Lin pembela keadilan, menghasut dengan paling parah. Menunjukkan berbagai bukti yang disebut, dengan yakin menganalisis di belakangku, pasti ada rantai industri gelap yang besar. Tidak perlu dipikirkan, di balik akun palsu ini adalah Ling Xiu. Aku menontonnya dengan penuh minat. Bahkan memberinya acungan jempol. Tepat pada saat ini, telepon Su Qingjia datang lagi. Kali ini suaranya membawa nada amarah dan kelelahan yang tertahan. Chen Yan, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Membaca berita. Aku menjawab dengan jujur dan berani. Apakah kau tahu? Karena dirimu, berapa banyak harga saham Su telah turun? Apakah kau tahu? Kau sekarang telah menjadi bahan tertawaan seluruh kalangan bisnis. Oh, aku menguap. Jadi, Tuan Su, kita sudah bercerai. Apa urusanku? Adapun lelucon, siapa yang tertawa terakhir belum tentu. Kau tidak bisa dinalar. Suara Su Qingjia bergetar. Aku beritahu kau, aku sudah meminta Departemen Hukum untuk bersiap. Akan segera melakukan pemisahan aset denganmu, membersihkan hubungan. Bagus, tolong cepat. Aku mendesak. Aku masih merasa dia memengaruhiku untuk bermalas-malasan. Su Qingjia mungkin gila dengan sikapku yang tidak bisa dibujuk, langsung menutup telepon. Aku meletakkan ponselku. Baru saja akan berendam, telepon lain masuk. Itu adalah Jiang Zi. Aku mengangkatnya. Suaranya membawa sedikit kekhawatiran hati-hati.
Apa kau baik-baik saja? Aku sudah melihat berita di internet. Apa yang bisa terjadi padaku? Aku tersenyum. Suasana hatiku entah kenapa membaik. Jangan takut. Suaranya sangat lembut. Tapi sangat tegas. Aku percaya. Jika kau membutuhkan pengacara. Ayahku kenal pengacara terbaik di seluruh negeri. Saat itu, aku harus mengakui. Hatiku disentuh lembut oleh kepercayaan gadis bodoh ini. Terkadang dukungan dari ribuan tentara dan kuda tidak sebanding dengan kalimat tanpa syarat dalam kegelapan. Aku percaya. Keesokan harinya, aku bangun secara alami. Membuka tirai, sinar matahari sangat bagus. Telepon Wang Qian berdering tepat waktu. Suaranya penuh dengan pengumuman publik, mengatakan transaksi kita sepenuhnya legal dan sesuai. Seperti yang diharapkan. Aku menguap. Dan beberapa perusahaan konstruksi yang kau suruh aku hubungi semuanya berebut untuk bekerja sama dengan kita. Pihak pemerintah kota juga menyampaikan berita bahwa mereka sangat senang untuk melanjutkan dengan kita. Proyek teknik sudah turun, urus saja hal-hal ini. Aku tidak tertarik, jangan ganggu sarapanku. Ya, ya. Setelah menutup telepon, aku melihat sarapan mewah di meja makan, bakpao sup kepiting, pangsit udang, bubur pitan, hidup harus sederhana dan bersahaja seperti ini. Berita di internet, warga negara yang taat hukum, klarifikasi resmi menjadi trending topik. Netizen yang kemarin mengkritikku habis-habisan, langsung berbalik arah dan mulai mengasihani aku. Orang malang yang menjadi korban perundungan di internet. Sudah kubilang, tampan begini. Bagaimana mungkin orang jahat, awalnya langsung menjelek-jelekan setelah bercerai, wanita ini sangat jahat. Kasihan Chen Yan GG, peluk, dan si pembela keadilan, Tuan Lin, sudah menghapus semua webonya dan menghilang pura-pura mati. Aku melihat komentar sambil tertawa. Saat itu, sebuah telepon masuk, dari Su Qingjia. Aku ragu sejenak. Akhirnya aku angkat. Maaf, 3 kata keluar dari mulutnya. Lebih mengejutkan daripada tabrakan Mars dan bumi. Aku mengangkat alisku. Aku terlalu impulsif kemarin. Suaranya sangat rendah, dengan sedikit serak yang nyaris tak terlihat. Sepertinya tulang punggung Su sudah kembali. Oh, aku menjawab dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu tahu? Dia tetap tidak bisa menahan diri dan menanyakan keraguan terbesar di hatinya. Tahu apa? Tanah di selatan kota? Beruntung saja. Aku mengarang cerita. Su Qingjia jelas tidak percaya. Sekali mungkin keberuntungan. Bagaimana dengan 2 atau 3 kali? Dari perceraian yang mudah hingga membeli di harga terendah dengan tepat. Hingga menyelesaikan krisis. Pria ini. Aku harus menghadiri lelang. Setelah selesai bicara, aku menutup teleponnya lagi. Ingin bertemu denganku? Sudah terlambat. Dulu kau mengabaikanku, sekarang aku akan membuatmu tidak mampu menjangkaunya. Lelang amal ini adalah acara tahunan kalangan atas di kota Hai. Alasan aku datang. Bukan untuk pamer, tapi karena aku tahu, malam ini ada barang lelang. Itu sangat berguna bagiku. Aku mengenakan setelan kasual yang dipesan khusus, duduk dengan santai di sudut. Tak lama kemudian, aku menjadi pusat perhatian. Mau bagaimana lagi? Akhir-akhir ini aku terlalu menonjol, sulit untuk merendah. Banyak orang datang menghampiriku dengan gelas di tangan. Mencoba mendekatiku, tapi aku menolak mereka dengan beberapa patah kata. Su Qingjia dan pria di sampingnya. Pria itu mengenakan setelan putih, lembut dan anggun, sangat sopan. Dia adalah Ling Xiu, cinta sejatinya yang selalu dia impikan. Begitu dia muncul, dia menarik perhatian semua orang. Bukankah itu Ling Xiu, putra grup Ling? Kudengar dia baru saja kembali dari luar negeri, pemuda berbakat, berdiri bersama CEO Su. Benar-benar pasangan yang serasi. Lalu, apa Chen Yan? Pria yang bergantung pada mantan istrinya. Bahkan untuk membawakan sepatu untuk Ling Xiu pun dia tidak pantas. Gelombang suara seperti nyamuk masuk ke telingaku. Ekspresi Su Qingjia sedikit tidak wajar, tanpa sadar dia melirik ke arahku. Sementara Ling Xiu berjalan lurus ke arahku dengan senyum kemenangan. Tuan Chen, saya sudah lama mendengar tentang Anda. Dia mengulurkan tangannya, tersenyum ramah. Aku bersandar malas di kursi, tidak bergerak. Maaf. Aku tidak punya kebiasaan berjabat tangan dengan pecundang. Udara langsung membeku. Senyum di wajah Ling Xiu membeku. Para anak orang kaya di sekitarnya yang bersiap menertawakanku juga tercengang. Tidak ada yang menyangka aku akan begitu belak-belakan, tidak memberikan muka sama sekali. Tuan Chen, Anda benar-benar suka bercanda. Sudut mata Ling Xiu berkedut, tapi dengan cepat kembali normal. Hal di internet sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Temanku itu juga terlalu impulsif. Aku sudah menegurnya. Teman? Benar-benar lempar tangan yang bersih, ya? Aku menarik sudut bibirku. Kalau begitu, minta maaf padaku untuk temanmu. Berlutut, ekspresi Ling Xiu akhirnya berubah. Su Qingjia di belakangnya juga mengerutkan kening. Dengan dingin berkata, Chen Yan, berilah ampun. Oh, CEO Su merasa kasihan? Aku melihat ke arahnya dan tertawa. Kenapa? Di depan cinta sejatimu.
Kau bahkan tidak mengenali mantan suamimu lagi? Wajah Su Qingjia langsung memucat. Kerumunan di sekitarnya. Terdengar tawa teredam yang sunyi. Chen Yan, jangan berlebihan. Ling Xiu maju selangkah. Berlagak sebagai pelindung, berlebihan. Aku berdiri, setengah kepala lebih tinggi darinya. Menatapnya dari atas, aku belum mulai, kan, Tuan Ling? Coba tebak. Apa lelang utama malam ini? Ling Xiu tertegun. Aku mengabaikannya dan langsung menuju kursi barisan depan. Lelang resmi dimulai. Barang-barang lelang sebelumnya, perhiasan, lukisan terkenal, barang antik. Membuat semua orang mengangkat plakat. Ling Xiu menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Dengan harga 5 juta, dia melelang lukisan lanskap dari dinasti sebelumnya. Mendapat sorak-sorai. Dia menatapku dengan bangga, matanya penuh provokasi. Aku tidak mengangkat plakat sekalipun selama acara, seperti orang luar, bahkan sedikit mengantuk. Sampai pembawa acara berteriak dengan suara bersemangat, selanjutnya adalah lelang utama kita. Satu set alat pembuat anggur yang dibuat langsung oleh master pembuat anggur terkenal, Tuan Liu. Edisi terbatas, menggunakan alat pembuat anggur yang unik. Seluruh ruangan gempar. Set alat pembuat anggur ini. Pengerjaannya sangat indah dan sangat berharga untuk dikoleksi, tetapi yang lebih penting adalah Guru Liu adalah tokoh legendaris di dunia bisnis Haishi. Tuan You kaya raya. Tetapi dia hidup menyendiri. Satu-satunya hobinya adalah mencicipi anggur. Siapapun yang bisa mendapatkan set alat pembuat anggur ini. Sama saja dengan mendapatkan kunci untuk mengunjungi Tuan You. Mata Lin Xiu langsung berbinar. Perusahaannya baru-baru ini ingin mendapatkan proyek besar dari grup You. Karena kesulitan mencari jalan, ini benar-benar kesempatan yang diberikan surga. 1 juta. Dia orang pertama yang mengangkat plakat. 1,2 juta. 1,5 juta. Harga terus meningkat. Aku tetap diam. Su Qingjia melirikku. Ekspresinya rumit. Dia mungkin berpikir aku sudah kehabisan uang. Harga akhirnya melonjak menjadi 8 juta. Lin Xiu dan Taipan properti lainnya bersaing. 10 juta. Lin Xiu menggertakkan gigi dan meneriakkan harga yang sangat tinggi. Seluruh ruangan tersentak. Taipan properti menggelengkan kepalanya dan menyerah. 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. Pembawa acara berteriak dengan bersemangat. Wajah Lin Xiu menunjukkan ekspresi percaya diri. Tepat saat palu akan jatuh. Aku dengan malas mengangkat plakat, 20 juta, seluruh ruangan terdiam. Tatapan semua orang tertuju padaku seperti lampu sorot. Gila, benar-benar pemboros, benar-benar gila. Menghabiskan 20 juta, dalam sekejap ini berubah dari tenda menjadi sekop. Dia menatapku tajam, seolah ingin membunuhku dengan tatapannya, Tuan Chen. Apa maksudmu dengan ini? Tidak ada maksud apa-apa, Tuan Lin. Hanya merasa benda ini cukup bagus, membelinya untuk dijadikan tempat makan Golden Retrieverku. Seharusnya cukup unik, tidak tahu siapa yang pertama kali tertawa. Kemudian, seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak, menggunakan barang antik senilai 20 juta sebagai tempat makan anjing. Ini bukan lagi pamer kekayaan, ini adalah seni pertunjukan. Paru-paru Lin Xiu hampir meledak karena marah. Dia ingin ikut menawar, tetapi dia baru saja membeli lukisan dan sudah menghabiskan banyak uang. Modal kerja perusahaan juga ketat, yang terpenting adalah 10 juta, palu diketuk. Di bawah tatapan semua orang, aku perlahan naik ke atas panggung untuk menggesek kartu. Saat melewati sisi Lin Xiu, aku berhenti, menepuk bahunya, menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh kita berdua. Ingatlah, masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Bukanlah masalah, dan masalahmu kebetulan banyak, uangmu sedikit. Setelah lelang berakhir, aku menjadi legenda baru di kalangan atas kota Hai. Bukan karena aku punya uang, tetapi karena aku gila, tidak ada yang bisa memahami tindakanku. Su Qingjia dan Lin Xiu bahkan menjadi bahan tertawaan di kalangan itu, satu dipermalukan di depan umum oleh mantan suaminya. Satu dipermalukan oleh saingan cintanya dengan uang, Lin Xiu menghancurkan lukisan seharga 5 juta itu. Aku tidak peduli tentang itu, aku sedang sibuk menata tempat makan anjing senilai 20 juta di halaman rumah baruku. Wang Qian berdiri di samping, ragu-ragu, ekspresinya lebih buruk daripada sembelit. Tuan Muda Chen, apakah ini benar-benar untuk Golden Retriever? Golden Retriever yang kupelihara bernama Fugui. Dengan gembira berputar-putar di sekitar artefak perunggu, sesekali menjulurkan lidahnya untuk menjilatnya. Kalau tidak, aku meliriknya, kau pikir aku benar-benar mengerti barang antik? Wang Qian merasa pandangan dunianya. Saat aku menekannya ke tanah dan menggosoknya berulang kali, saat itulah, bel pintu berdering, tak lama kemudian seorang pria tua berpakaian tang dengan semangat tinggi masuk. Tuan Chen, ini adalah Paman You. Aku tersenyum, berdiri, dan berinisiatif menyambutnya. Orang yang datang adalah kepala pelayan grup You, Paman You. Tuan Chen, sungguh selera yang bagus. Paman You melirik peralatan pembuatan bir di halaman dan kemudian melirik anjing Golden Retriever di sampingnya yang mengibas-ngibaskan ekornya.
Kilatan senyum melintas di matanya. Paman You terlalu memuji, hanya bermain-main saja. Jika Pak Tua Liu tahu kau menggunakan karya sepenuh hatinya untuk memberi makan anjing sebagai wadah makanan, dia mungkin akan melompat keluar dari kuburnya karena marah. Paman You menggelengkan kepalanya. Aku tersenyum. Aku tidak menjawab. Liu masih hidup dengan baik. Ini hanyalah ujiannya. Paman You datang hari ini, bukan untuk menilai orang lama, kan? Aku menuangkan secangkir arak kuning yang baru diseduh untuknya. Paman You menyesapnya, matanya berbinar, anggur yang enak, lembut di mulut dan manis setelahnya. Sepertinya teman kecil adalah orang yang benar-benar memiliki minat yang sama. Tidak sebanding dengan koleksi Tuan You. Teman kecil Chen. Paman You meletakkan cangkir anggur dan langsung ke intinya. Orang jujur tidak berbicara dengan tersembunyi. Tuan You sangat menyukai peralatan pembuatan bir ini. Sebutkan hargamu. Aku menggelengkan kepala. Paman You, barang ini tidak aku jual. Alis Paman You berkerut. Aku akan memberikannya kepada Tuan You. Gaya bicaraku berubah. Aku tidak secara langsung menyuruh Paman You untuk memberikan proyek itu kepadaku. Karena aku tahu, untuk orang seperti Tuan You, semakin kau menunjukkan bahwa kau tidak memiliki keinginan apapun, semakin tinggi dia akan menilaimu. Paman You menatapku dalam-dalam, matanya penuh kekaguman. Aku mengerti. Tuan You menerima hadiah besar dari teman kecil Chen ini. Jika ada waktu luang di lain hari, mohon datang ke rumahku untuk bersantai. Tuan You pasti akan sangat senang berdiskusi tentang anggur denganmu. Mengirim Paman You pergi, tatapan Wang Qian kepadaku telah berubah dari melihat dewa menjadi melihat orang gila. Tuan Chen, bagaimana Anda tahu kepala pelayan Paman You akan datang? Aku menebaknya. Aku tidak mungkin memberitahunya bahwa aku melihatnya dari buku, kan? Tuan You paling benci orang dengan mentalitas yang sangat pragmatis seperti ini, sementara aku melakukan yang sebaliknya, pertama-tama menunjukkan ketidakpedulian terhadap alat pembuat bir, lalu memberikannya secara cuma-cuma, hanya mengajukan permintaan persaingan yang adil. Perbedaannya langsung terlihat, satu adalah pengusaha vulgar, satu lagi adalah cendekiawan yang menganggap uang seperti kotoran. Kakek You akan menyukai siapa? Sudah jelas. Hal ini dengan cepat menyebar ke seluruh lingkaran, julukanku sebagai orang gila, mendapat awalan baru. Orang gila yang tak terduga, sementara aku sendiri, di villa. Menjalani kehidupan impianku, berolahraga di siang hari, mengadu anjing, berlatih bela diri di malam hari. Hubungan kami berkembang pesat, dia akan berbagi denganku, hal-hal menarik di sekolah. Aku akan merekam video orang kaya baru yang mewah untuknya, dia akan mengeluh tentang keluarga mereka. Kucing yang bernama Rui yang tidak penyayang. Terlalu dingin, aku akan memberitahunya, Puguiku sudah jatuh cinta pada Rui secara sepihak. Hari itu dia mengirim foto, di foto itu dia mengenakan pakaian rumah berwarna kuning angsa, sedang sibuk di dapur, sedikit tepung menempel di wajahnya. Seperti anak kucing kecil yang lucu. Aku membuatkanmu kue kering, kapan kamu akan datang mengambilnya? Aku melihat foto itu dan hatiku tergerak. Tunggu, aku akan mengambilnya sendiri. Aku meletakkan ponselku. Baru saja akan keluar, aku melihat Sukinjia, tanpa ekspresi. Sukinjia menatapku, tatapannya rumit seperti benang kusut, ada keterkejutan, ada keraguan. Dan sedikit, rasa kecewa yang bahkan tidak dia sadari sendiri. Dia melihat di belakangku di ruang tamu. Anjing Golden Retriever bernama Fugui yang mengejar robot penyapu lantai, melihat di halaman. Peralatan pembuat bir ringan yang menurutnya tindakan gila, diletakkan dengan tenang di bawah pohon anggur. Seolah-olah sebuah karya seni. Melihatku mengenakan pakaian rumah yang nyaman. Memancarkan semacam rasa santai yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Segala sesuatu di sini sangat kontras dengan vilanya yang dingin dan kosong, yang hanya berisi laporan pekerjaan. Kamu, dia membuka mulutnya, sepertinya ada banyak hal yang ingin dia tanyakan, tetapi pada akhirnya hanya mengucapkan satu kalimat. Proyek Ling Xiu, ditolak oleh Youzi. Oh, aku mengangguk, seperti yang diharapkan. Ini kamu yang melakukannya, kan? Dia menatapku dengan tajam, aku melakukan apa? Aku merentangkan tangan dengan wajah polos. Aku hanya memberikan hadiah kepada seorang pria tua yang sepemikiran denganku. Mungkinkah rencana proyek Tuan Ling ditulis seperti karangan anak sekolah dasar, dan itu juga salahku? Sukinjia tidak bisa berkata apa-apa setelah aku ajak bertemu. Ya, persaingan bisnis tergantung pada kemampuan masing-masing. Alasan resmi yang diberikan oleh grup Yo adalah rencana Ling Xiu muluk-muluk dan penilaian risikonya terlalu tinggi. Dia tidak dapat menemukan bukti bahwa aku menghalanginya. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa semua ini tidak bisa lepas dari pria di depannya ini. Pria yang dulu dia pikir bisa dia kendalikan sesuka hati. Chen Yan, sebenarnya siapa kamu? Dia akhirnya menanyakan pertanyaan yang sudah lama ada di benaknya. Aku mantan suamimu. Aku tertawa. Tuan Su benar-benar pelupa. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Emosinya sedikit bersemangat. Kamu dulu memberiku sarapan, mengingat semua kesukaanku.
Apakah kamu mempertanyakan mengapa aku tidak lagi menjadi anjing penjilatmu? Aku maju selangkah. Mendekatinya, menaunginya dalam bayang-bayangku. Pernahkah kamu berpikir, seorang pria normal, setelah diabaikan, diremehkan, dan diacuhkan oleh wanita yang disukainya selama 3 tahun, bagaimana reaksinya? Ketika aku tahu bahwa hatimu berisi pria lain, tetapi dengan tenang menikmati pengorbananku. Tebak apa yang aku pikirkan? Ketika cinta pertama Anda kembali ke negara itu, Anda tidak sabar untuk menggunakan cek untuk menyingkirkanku. Lalu apa yang kamu harapkan dariku? Memohon sambil memeluk kakimu. Memohon padamu untuk tidak meninggalkanku. Setiap kali aku mengatakan sesuatu, wajah Sukinjia menjadi semakin pucat. Pada akhirnya, kata-kata ini seperti pisau tajam. Menusuk cangkang yang selama ini dia rajut dengan sikap dingin dan rasional, memperlihatkan kebenaran berdarah di dalamnya. Dia tidak pernah berdiri dari sudut pandangku untuk mempertimbangkan perasaanku. Dia selalu berpikir bahwa pengorbananku adalah hal yang wajar. Aku tidak. Dia ingin membela diri. Tetapi mendapati suaranya kering dan mengerikan. Kamu tidak, aku mencibir. Sukinjia, kamu hanya terbiasa dengan kebaikanku. Jadi ketika itu menghilang, yang kamu rasakan bukanlah. Ini bukan cinta, bahkan bukan suka. Ini namanya egois. Setelah selesai berbicara, aku tidak lagi menatapnya, berbalik dan bersiap untuk menutup pintu. Tunggu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan. Menarik ujung bajuku. Saat ini, matanya berkaca-kaca. Apakah masih ada kemungkinan untuk kita? Aku melihatnya terdiam beberapa detik, lalu aku dengan lembut, satu persatu, membuka jari-jarinya. Sukinjia, tahukah kamu tentang pemilahan sampah? Hubungan yang kedaluarsa. Harus dibuang ke tempat sampah berbahaya, jika tidak akan mencemari lingkungan. Mendengus sekali. Aku menutup pintu, mengisolasi semua keterkejutan, rasa malu, dan penyesalannya di luar pintu. Dan aku akan mengambil biskuit kecilku. Aku mengemudi, suasana hatiku seperti musim gugur di Haisi. Langit tinggi dan awan cerah. Kata-kata yang baru saja kuucapkan pada Sukinjia bukan hanya untuk menampar wajahnya. Untuk mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya. Mulai sekarang aku hanyalah Chenyan, yang hanya ingin bersantai. Menikmati hidup. Tak lama kemudian aku tiba di depan rumah Jiangzi. Dia sedang menunggu di depan pintu. Seperti kelinci kecil yang menantikan kepulangan pemiliknya. Melihat mobilku, matanya berbinar. Dia berlari kecil menghampiriku. Kamu datang. Dia menyerahkan sebuah kotak yang dikemas dengan indah. Dengan sedikit rasa malu dan harapan di wajahnya. Cepat coba. Enak tidak? Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada kue kering berwarna keemasan. Ada yang berbentuk beruang, ada yang berbentuk bintang, sangat lucu hingga aku tidak tega memakannya. Aku mengambil sepotong kue beruang. Aromanya susu yang kuat, manis tetapi tidak membuat enek. Teksturnya renyah. Bagaimana? Dia menatapku dengan gugup. Enak, aku memuji dengan tulus. Bisa menjadi pembuat makanan penutup di restoran Michelin. Dia tersipu karena pujianku. Menundukkan kepalanya. Berbisik, asal kamu suka. Bukan suka. Aku menatapnya dan berkata dengan serius, sangat suka. Wajahnya semakin merah, seperti apel yang matang. Oh iya. Aku mengeluarkan kotak makanan yang indah dari mobil sebagai balasan. Ini kanivensi yang dibuat oleh Koki. Wow, dia membuka kotak makanan itu. Aroma yang kaya dan segar menyeruak. Kemudian disebutkan, detail adalah senjata pembunuh terbaik pria. Mata Jiangzi berkilauan karena terharu. Chenyan, kamu baik sekali. Biasa saja, nomor 3 dunia. Aku dengan lihai berbelok di sudut jalan. Dia tertawa geli karena aku, tepat pada saat itu. Kucing peliharaannya, Rui, melangkah anggun keluar dari halaman. Dia melirikku dengan angkuh, lalu langsung berjalan ke dekat Jiangzi dan menggesekkan tubuhnya ke celananya. Hampir bersamaan, anjing bodohku, Pugui, entah bagaimana caranya, membuka jendela mobil sendiri dan menerjang ke arah Rui. Menjulurkan lidah besarnya dan menjilat wajah kucing yang mulia itu tanpa henti. Suasana menjadi sangat kacau, Rui ketakutan dan semua bulunya berdiri. Mengeluarkan suara ancaman, hiss, tetapi Fugui seperti orang gila, terus menggoyangkan ekornya di sekelilingnya. Mulutnya mengeluarkan suara merengek, Fugui, kembali, teriakku sambil tertawa dan menangis. Jiangzi juga berjongkok dan menenangkan kucing kesayangannya. Maaf, maaf. Aku terus meminta maaf, anjingku ini karakternya terlalu aktif. Tidak apa-apa. Jiangzi membelai bulu Rui sambil menatapku dan tersenyum. Aku pikir mereka sepertinya cocok. Aku melihat anjing bodoh yang melompat-lompat itu, dan kucing angkuh yang terlihat jijik tetapi tidak menghindar. Aku mengangguk setuju, sepertinya hewan peliharaan kita mengunci kita berdua lebih awal daripada kita berdua. Kami berdua hanya berjongkok di pinggir jalan, menyaksikan kucing dan anjing melompat-lompat, saling tersenyum. Sisa cahaya matahari terbenam menyinari kami, menarik bayangan yang panjang. Kedamaian dan ketenangan,
Mungkin seperti ini, namun, selalu ada orang yang tidak tahu malu datang untuk merusak keindahan ini, sebuah Bentley hitam. Berhenti di samping kami, jendela mobil turun, memperlihatkan wajah Ling Xiuyang. Penuh dengan kemarahan. Dia melihatku dan Jiang Zi berjongkok bersama dengan mesra. Matanya langsung berubah seperti ular berbisa. Zi, bagaimana bisa kamu bersamanya? Suara Ling Xiu. Seperti es yang menghantam udara hangat di antara kami. Jiang Zi berdiri. Dengan sopan dan menjaga jarak memanggil, Ling Xiu ge. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menjauh darinya? Tatapan Ling Xiu terpaku padaku, tetapi kata-katanya ditujukan kepada Jiang Zi. Dia orang seperti apa? Apa kamu tidak tahu? Aku sangat tahu. Jiang Zi maju selangkah. Dia mendekatimu hanya karena menginginkan kekuasaan keluarga Jiang Mu. Ingin memanfaatkanmu untuk melawanku, mengancam keluarga Su. Dia menoleh padaku, matanya penuh kebencian. Chen, aku benar-benar meremehkanmu. Kukira kau hanya orang kaya baru yang tidak punya otak. Tidak kusangka kau juga menggunakan cara rendahan seperti ini. Aku membersihkan telingaku. Sudah selesai bicara? Aku bertanya dengan malas. Kalau sudah selesai, cepat pergi. Kau berdiri di sini merusak pemandangan kota. Ling Xiu sangat marah hingga wajahnya pucat. Kak Ling Xiu. Jiang Zi mengerutkan kening, nadanya sedikit tidak senang. Tolong bersikap sopan sedikit. Inikah orang yang kau bicarakan? Dan ini urusan pribadiku, sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Ling Xiu terdiam. Dia selalu menganggap dirinya sebagai kakak Jiang Zi, menikmati rasa hormatnya. Dia tidak pernah menyangka suatu hari dia akan berbicara seperti itu dengannya demi pria lain. Zi, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Dia berkata dengan sedih. Kau dibohongi olehnya. Pria ini, selain punya sedikit uang. Apalagi yang dia punya, dia hanyalah orang bodoh yang hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Dia tidak. Jiang Zi langsung membantah. Dia mengerti musik. Mengerti puisi. Dia akan menceritakan banyak kisah sejarah yang tidak aku ketahui. Dia sangat lembut dan baik. Dia akan mengingat apa yang aku suka makan. Perasaan ini lebih menyenangkan daripada menghasilkan 100 juta. Ling Xiu benar-benar tercengang. Kapan gadis kecil yang selalu mengikutinya dan memanggilnya Kak Ling Xiu dengan lembut menjadi begitu tajam lidahnya? Dan apa yang dia katakan itu benar? Chen Yan mengerti musik? Mengerti puisi? Bagaimana mungkin? Zi, sudah cukup. Aku tidak tahan mendengarnya lagi. Jika dia terus berbicara, aku takut aku tidak bisa menahan diri. Aku akan melamarnya di tempat. Aku maju dan menarik Jiang Zi ke belakangku. Menghadap Ling Xiu. Tuan Ling, aku akan mengoreksi beberapa kesalahanmu. Pertama, aku tidak bodoh. Aku hanya tidak tertarik menghasilkan uang. Aku tidak hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Aku sedang menikmati hidup, makna hidup. Jika hanya tersisa menghasilkan uang dan menghitung, betapa membosankan. Poin ketiga dan terpenting adalah, aku berhenti sejenak, mengulurkan tangan dan merangkul bahu Jiang Zi, membawanya dengan lembut ke dalam pelukanku. Tubuh gadis itu menegang, lalu rileks, patuh bersandar padaku. Aku menatapnya, mataku lembut hingga meneteskan air. Dia. Bukan pintu yang bisa kau sentuh. Aku mengangkat kepala, tatapanku langsung menjadi dingin. Seperti pedang terhunus, menusuk langsung Ling Xiu. Berani kau mengganggunya lagi? Aku jamin tidak sampai 3 hari. Suaraku tidak keras, tapi membawa bahaya yang tak terbantahkan. Ling Xiu terkejut dengan auraku, tanpa sadar mundur setengah langkah. Dia melihat gadis yang tersipu malu di pelukanku. Tapi sangat percaya padaku, dan melihat ekspresi tenang dan terkendali di wajahku, rasa cemburu yang ekstrim membara dengan gila di hatinya. Kenapa? Kenapa sampah yang dia injak? Bisa mendapatkan Su Qingjia yang tak bisa melupakannya, dan juga mendapatkan Jiang Zi sepenuhnya untuknya? Dia tidak rela. Chen Yan, kau pikir kau siapa? Apa ini rumahmu? Hampir. Aku mengangkat bahu. Dalam setengah tahun, setelah perusahaan internet dan perusahaan biofarmasi yang kuinvestasikan secara acak, Go Public mengatakan bahwa ini adalah rumahku, sebenarnya tidak melebih-lebihkan. Ling Xiu jelas menganggap kata-kataku sebagai lelucon yang sombong. Baiklah, aku akan menunggu. Aku ingin melihat bagaimana kau menghancurkan Lin. Dia menunjukku dan mengucapkan kata-kata kejam. Dan kau, Jiang Zi, kau akan menyesalinya. Setelah selesai berbicara, dia masuk ke mobil. Menginjak gas dan melarikan diri dengan panik, seperti anjing yang menjepit ekornya. Begitu dia pergi. Jiang Zi di pelukanku baru menyadari, pipinya langsung memerah. Seperti tomat kecil. Dia ingin melepaskan diri dari pelukanku, tetapi aku mempererat lenganku. Jangan bergerak. Aku menunduk dan berbisik di telinganya. Ujung telinganya berubah merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tadi, terima kasih. Aku menatap matanya dan berkata dengan serius. Dilindungi tanpa syarat oleh orang lain. Ini adalah pertama kalinya aku mengalaminya dalam 2 kehidupan.
Aku juga tidak melakukan apa-apa. Dia berbisik pelan, tidak berani menatapku. Bagiku, semua yang kau lakukan adalah seluruh dunia. Kata-kata cinta, jika terlalu sering diucapkan, akan terasa dibuat-buat. Namun, dalam suasana ini, itu adalah ungkapan yang paling tulus. Aroma bunga gardenia di tubuhnya, bercampur dengan aroma sampo di ujung rambutnya, membentuk aroma yang menenangkan hatiku. Aku memeluknya. Rasanya seperti memiliki seluruh dunia. Setelah beberapa saat, dia baru mengangkat kepalanya dari pelukanku. Mata seperti rusa yang berkilauan menatapku. Chen Yan. Ibuku menyuruh kami masuk untuk makan. Perubahan suasana terlalu cepat, aku hampir tidak bereaksi. Ibumu? Benar? Dia mengangguk dengan wajar. Dia tadi di belakang jendela. Sudah melihat semuanya. Katanya, karena sudah berpelukan, harus bertanggung jawab sampai akhir. Masuk dulu untuk makan, tentukan hubungannya. Bibi. Aku mengikuti Jiang Zhi untuk pertama kalinya memasuki gerbang keluarga Jiang. Gaya dekorasi keluarga Jiang adalah gaya Cina. Kuno dan elegan, aroma cendana samar memenuhi udara. Ayah dan ibu Jiang duduk di sofa ruang tamu. Menatapku dengan ekspresi serius. Suasananya seperti pengadilan 3 hakim. Paman, Bibi, halo. Dengan kulit kepala menegang, aku menyerahkan kotak batu di tanganku. Ibu Jiang menerima kotak batu itu. Membukanya dan melihat sekilas. Ekspresinya sedikit mereda. Lumayan perhatian. Ayah Jiang mendorong kacamatanya, menatapku dengan tajam. Chen Yan, ya? Akhir-akhir ini namaku cukup terkenal di Haixi. Paman terlalu memuji, itu hanya nama kosong. Aku berkata dengan rendah hati. Nama kosong? Ayah Jiang mendengus dingin. Membeli tempat makan anjing seharga 20 juta. Ini bukan nama kosong. Sepertinya perbuatan gemilangku sudah menyebar ke lingkaran pertemanan paman dan bibi. Ya kan? Jiang Zhi tidak senang. Dia berlari dan memeluk lengan ayah Jiang, merengek. Jangan menakutinya. Chen Yan sangat baik. Anak perempuan memang kekasih ayah di kehidupan sebelumnya. Ekspresi ayah Jiang terlihat jelas. Melembut, baik atau tidak hanya diucapkan. Dia menatapku. Ayah Jiang berkata, anak muda melayang jika punya sedikit uang. Tetapi jika kau berani menggertak Zhi kami, aku jamin kau tidak akan bisa bertahan lagi. Ancaman ini jauh lebih tinggi daripada Ling Xiu. Tidak tahu berapa tingkat. Aku berdiri tegak dan membungkuk hormat padanya. Paman, tenang saja, aku tidak akan menggoda dia, aku hanya akan memanjakannya. Makanan di keluarga Jiang bisa dibilang yang paling menegangkan dalam 2 kehidupanku. Meskipun ayah Jiang memasang wajah datar sepanjang waktu, ibu Jiang sangat antusias dan terus menambahkan makanan untukku. Dia menunjukkan perhatian yang lebih dari ibuku sendiri, dan Jiang Zhi duduk di sampingku, sesekali mencuri pandang padaku. Setelah makan, aku merasa seperti daging babi yang sudah dicap. Hanya menunggu hari baik untuk dibawa ke rumah jagal. Oubu adalah aula Lang Tongkat. Setelah makan, ayah Jiang memanggilku ke ruang kerja dan bermain catur denganku. Gaya caturnya terbuka dan lebar. Dia membunuh dengan agresif, dan aku membalas setiap gerakan, bertahan tanpa celah. Setelah pertandingan catur yang imbang, mata ayah Jiang akhirnya menunjukkan sedikit persetujuan. Mentalitasnya masih cukup tenang. Dia mengangkat cangkir tehnya dan mempertanyakan anak ini. Dia terlalu dimanjakan oleh kami, polos seperti selembar kertas putih. Jangan membuatnya menangis. Aku tidak menyalahkanku karena berjanji lagi. Ketika aku keluar dari rumah Jiang, sudah jam 10 malam. Jiang Zhi mengantarku ke pintu. Di bawah sinar bulan, wajahnya lembut seperti lukisan. Ayahku tidak mempersulitmu, kan? Dia bertanya dengan suara pelan. Tidak, aku tersenyum. Dia hanya menyuruhku memperlakukanmu dengan baik. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut mencubit hidungnya. Jadi, teman Jiang Zhi, bersediakah kamu memberiku kesempatan untuk memperlakukanmu dengan baik? Pipinya langsung memerah, mengangguk, suaranya sangat pelan. Hatiku berdebar, dan aku tidak bisa menahan diri untuk menunduk dan mencium bibirnya. Bibirnya lembut dan manis seperti yang kubayangkan, dengan aroma kue kering. Ciuman ini sangat ringan dan dangkal, seperti sengatan listrik yang langsung mengenaimu. Saat itu, telepon yang merusak suasana berdering. Itu Wang Qian. Tuan Chen, meledak. Dia berbicara dengan tidak jelas karena kegembiraan. Apa yang meledak? Aku sedikit tidak senang meninggalkan kelembutan itu. Harga saham kita meledak. Wang Qian berteriak di telepon. Baru saja, perusahaan game yang hampir bangkrut yang Anda minta saya akuisisi. Merilis game baru. Semalam, aku menjadi viral di seluruh internet. Harga saham kita langsung melonjak hingga batas atas, naik 10 kali lipat. Tak kusangka secepat ini akan menjadi bahan tertawaan. Aku tahu. Dengan tenang aku berkata, aku tahu. Wang Qian tercengang. Tuan Chen, ini puluhan miliar. Apakah puluhan miliar itu banyak? Aku bertanya balik. Aku menunduk melihat. Gadis dengan wajah merah merona dan mata sayu di pelukanku ini,
Dialah harta tak ternilaiku. Lain kali, jangan ganggu aku dengan hal-hal kecil seperti ini. Aku langsung menutup telepon. Aku sibuk berkencan. Di ujung telepon sana, Wang Qian menggenggam telepon. Kebingungan tertiup angin. Puluhan miliar adalah hal kecil. Kemiskinan sekali lagi membatasi imajinasinya. Dan hal ini, dengan cepat melalui berbagai saluran. Chen Yan bahkan belum bangun hari ini, tetapi nilai kekayaannya telah meningkat lagi. Berbagai berita utama yang tidak masuk akal. Sekali lagi mendominasi daftar. Aku benar-benar berubah dari seorang pria yang bergantung pada mantan istrinya. Menjadi dewa investasi di mata semua orang, seorang hiu raksasa misterius. Tak terhitung jumlahnya wartawan keuangan yang ingin mewawancaraiku, tak terhitung jumlahnya tokoh bisnis besar yang ingin berteman denganku. Semua ditolak oleh Wang Qian. Jawabanku hanya satu kalimat, tidak ada waktu, sibuk berkencan. 6 kata ini lebih mematikan daripada rencana bisnis manapun. Itu langsung memicu topik lain. Pacar Chen Yan. Seluruh internet menebak. Menebak siapa Dewi yang bisa menaklukkan siluman ini. Segera, seseorang mengungkap. Entitas Jiang Zi. Putri dari grup Jiang, lulusan universitas ternama. Gadis kecil yang cantik dan baik hati. Sial, ini baru pasangan dewa-dewi. Oke, penampilan, latar belakang keluarga, bakat. Semuanya sangat cocok. Aku patah hati, tapi aku rela. Hanya Dewi seperti ini yang pantas untuk Chen Yan GG kita. Ada gelombang ucapan selamat di internet. Sementara itu, di kantor Presiden Grup Su. Su Qingjia melihat foto diriku dan Jiang Zi di ponselnya. Jari-jari yang menggenggam ponsel. Memutih karena kekuatan cengkeraman. Pria di foto itu tampan, wanitanya anggun. Pemandangan itu seindah lukisan cat minyak. Hatinya seperti dicengkeram erat oleh tangan tak kasat mata. Sakitnya tak tertahankan. Menyesalkah? Su Qingjia bertanya pada dirinya sendiri. Jawabannya adalah ya. Dia menyesal. Sejak aku dengan tegas menandatangani perjanjian perceraian, dia sudah menyesal. Hanya saja harga dirinya yang menyedihkan. Tidak mengizinkannya untuk mengakuinya. Dia pikir aku hanya bermain tarik ulur. Dia pikir, selama dia berbalik, aku akan seperti dulu. Aku terbang semakin tinggi dengan cara yang tidak bisa dia pahami. Begitu tinggi hingga dia hanya bisa menatapku. Dan aku juga memiliki gadis lain di sisiku yang lebih lembut dan lebih tahu cara menghargaiku daripada dirinya. Dia membuka laci. Di dalamnya ada sebuah kotak kecil. Di dalam kotak itu ada sepasang manset pria. Itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan yang dia pesan secara anonim 3 tahun lalu untukku. Tetapi hari itu, telepon dari Ling Xiu membuatnya lupa tentang hal itu. Manset itu tergeletak. Di dalam laci selama 3 tahun, seperti cintanya yang terlambat, tidak pernah terucapkan. Dan tidak akan pernah ada kesempatan untuk mengatakannya lagi. Dia mengangkat teleponnya dan memutar nomor itu. Telepon berdering lama sebelum diangkat. Halo, itu suaraku. Terdengar sedikit malas karena baru bangun tidur. Ini aku, Su Qingjia. Suara Su Qingjia terdengar serak. Oh, CEO Su. Nada bicaraku sangat datar, seperti berbicara dengan mitra bisnis biasa. Ada apa? Dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi menemukan bahwa ribuan kata tertahan di tenggorokannya. Mengatakan maaf terlalu hambar. Mengatakan aku menyesal terlalu konyol. Mengatakan mari kita mulai dari awal, dia tidak punya hak. Tidak ada, aku tutup ya. Pacarku masih menungguku sarapan. Aku tidak punya banyak kesabaran. Jangan, dia berteriak dengan tergesa-gesa. Chen Yan, aku hanya ingin bertanya padamu. Meskipun hanya sedikit, apakah kamu pernah mencintaiku? Mengucapkan kalimat ini hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia seperti tahanan yang menunggu persidangan, menahan napas, menunggu jawabanku. Keheningan di ujung telepon. Setiap detik terasa seperti 1 abad, begitu lama. Tepat ketika dia mengira aku tidak akan menjawab, aku terkekeh pelan. Su, pernahkah kamu mendengar tentang kucing Schrödinger? Sebelum aku membuka kotak itu. Kucing itu hidup atau mati berada dalam keadaan superposisi. Perasaanku padamu juga sama. Sebelum kamu secara pribadi mendorong perjanjian perceraian itu. Di depanku, membuka kotak bernama akhir, kucing itu mati. Setelah selesai bicara, aku menutup telepon. Su Qingjia memegang ponselnya dan merosot tak berdaya di lantai yang dingin. Air mata akhirnya pecah. Dia meringkuk di sudut kantor yang kosong, seperti anak yang ditinggalkan oleh seluruh dunia. Egoisnya, dia tahu dia telah kehilangan aku sepenuhnya. Dia secara pribadi membunuh. Kucing yang dulu hanya melihat dan memikirkannya. Hidupku kembali normal, atau bisa dibilang, memasuki jalur yang selalu aku impikan. Sarapan bersama Jiang Zi di pagi hari, menemaninya ke kelas di pagi hari. Atau membaca buku di perpustakaan. Menikmati makan siang yang disiapkan dengan cermat oleh koki dari 8 masakan utama di siang hari. Berolahraga, berenang, adu anjing, jalan-jalan dengan kucing di sore hari. Bermain catur dan mengobrol dengan keluarga Jiang di malam hari.
Atau menonton film lama bersama Jiang Ziyi di sofa. Perusahaanku di bawah pengelolaan Tang Wan berkembang pesat, terus menciptakan mitos kekayaan. Grup Lin setelah kehilangan proyek Yo, juga mengalami pukulan berat berturut-turut dan rantai dana terputus. Akhirnya mengumumkan kebangkrutan. Lin Xiu sendiri juga karena penipuan komersial dan persaingan tidak sehat. Masuk penjara. Semua ini seperti alur cerita dongeng, tetapi sama sekali berbeda. Grup Su karena kesalahan pengambilan keputusan, melewatkan beberapa peluang penting, nilai pasar menyusut banyak. Dia masih CEO wanita gunung es yang tinggi dan perkasa itu, hanya saja di wajahnya yang dingin. Sepertinya tidak ada lagi senyum. Hari ini aku dan Jiang Ziyi berjalan-jalan di tepi pantai. Matahari senja mewarnai laut menjadi keemasan. Burung camar berkicau di kejauhan, Fugui dan Rui bermain kejar-kejaran di pantai. Deretan jejak kaki. Cenian, Jiang Ziyi tiba-tiba berhenti, mendongak menatapku. Menikahlah denganku, katanya. Di matanya terpantul matahari terbenam keemasan. Aku tertegun. Bukankah lamaran seharusnya dilakukan oleh pria? Kamu sudah memikirkannya? Sudah, dia mengangguk dengan berat. Aku tidak ingin menunggu lagi. Aku ingin orang pertama yang kulihat setiap pagi saat bangun adalah kamu. Aku ingin ada namamu di kartu keluargaku. Aku menatapnya. Arus hangat yang tak terlukiskan melonjak di hatiku. Betapa beruntungnya aku. Bisa bertemu gadis yang begitu murni, bersemangat, dan berani. Aku khawatir berlutut. Mengeluarkan kotak beludru dari saku, di dalamnya. Karena aku sudah menyiapkan cincin untuk waktu yang lama. Nona Jiang Ziyi, meskipun kau mencuri perkataanku. Tapi aku masih ingin bertanya sekali lagi. Di kejauhan, matahari terbenam di laut, meninggalkan langit senja yang mempesona. Aku tahu bahwa kisah terindahku baru saja dimulai. Yang disebut cerita keren bukanlah memiliki kekuatan yang menghancurkan dunia, bukan kekayaan yang tak terhingga. Tetapi menjalani hidup ini dengan cara yang kau sukai. Ada makanan yang ingin dimakan. Ada minuman yang ingin diminum, ada pemandangan yang ingin dilihat, dan seseorang yang ingin dicintai. Jadi,